Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran dalam UPD. Kelompok kami yang beranggotakan Marhendra, Mauliga, Rizky Fatul, Widi Agung, Rayunita, dan Siti Hartinah. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Sebelumnya, tentunya saat melaksanakan pembelajaran sebagai guru memang harus memahami karakteristik dan potensi peserta didik tersebut. Kemudian merencanakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada siswa. Selain itu, menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi peserta didik. Lalu kemudian langkah guru untuk memandu peserta didik dalam memahami pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, termasuk memahami ide-ide penting yang muncul ketika proses pembelajaran, yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, memberikan tugas kolaborasi atau kelompok dengan menghasilkan suatu proyek sehingga peserta didik akan berusaha mengkonstruksikan pemahamannya, mengemukakan ide-ide untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, guru juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menghargai serta memberikan apresiasi terhadap semua ide atau pemahaman yang dimiliki peserta didik agar peserta didik dapat terus termotivasi dalam belajar dan memunculkan ide baru. Selanjutnya, memberikan pemahaman pada siswa bahwa setiap orang bisa meningkatkan kemampuan dan memunculkan kepercayaan diri. Oke, langkah selanjutnya yaitu guru harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada orang lain, menghargai setiap pendapat atau pernyataan yang disampaikan peserta didik. Kemudian, peserta didik diajak bersama-sama untuk merefleksikan apa yang sudah dipahami selama mengikuti pembelajaran dan apa yang harus diperbaiki atau dirubah terkait cara belajar maupun pemahaman yang keliru terkait materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, yaitu produk yang digunakan adalah modifikasi model belajar atau RPP. Pada proses pembelajaran berlangsung, guru dapat meminta peserta didik melakukan penilaian diri. Mereka diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman yang mereka rasakan. Penilaian diri ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri siswa, karena penilaian yang tahu persis tentang diri siswa adalah siswa sendiri, dan siswa menjadi penilai yang terbaik atas hasil pekerjaan sendiri. Selanjutnya, guru melakukan umpan balik kepada peserta didik yang menggambarkan apa saja yang sudah dicapai, apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik dengan lebih baik dalam mencapai kompetensi yang dimaksud dan menyarankan strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh peserta didik untuk membantu meningkatkan hasil belajar yang telah ditargetkan. Misalnya, setelah guru selesai menjelaskan subtopik, tanyakan kepada siswa apakah semua jelas di sini. Siswa harus merasakan bahwa pendapat mereka diterima kapan saja. Selanjutnya, apabila hasil pembelajaran kurang memuaskan, dapat ditingkatkan melalui revisi untuk memperbaiki kegiatan yang baru mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Jika semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan telah dianggap tidak ada lagi yang perlu direvisi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah RPP tersebut siap untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Akan tetapi bisa saja terjadi setelah dilakukan ternyata masih ada beberapa kekurangan dari metode atau model atau media atau LKPD. Maka dalam kasus seperti ini dapat pula dilakukan perbaikan revisi terhadap aspek yang dianggap kurang. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Jadi ada sejumlah elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menstrukturisasikan tugasnya. Sebelum menetapkan tugasnya, tujuan kegiatan perlu dinyatakan dengan jelas dan kegiatan tersebut perlu dijelaskan sedemikian rupa supaya tidak ada ambiguitas tentang hasil yang diharapkan dari tugas tersebut.
Untuk kinerja kelompok, tujuan itu perlu dijadikan tujuan kelompok untuk memfasilitasi kerjasama yang perlu disertai dengan akuntabilitas individual. Jadi, guna untuk menghindari efek free rider. Untuk selanjutnya, usaha agar peserta didik mampu merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka bisa dilakukan dengan yang pertama, memberikan kuis pada setiap akhir pertemuan. Yang kedua, memberikan penilaian harian pada setiap akhir satu topik pelajaran itu selesai. Yang ketiga, menginstruksikan pada peserta didik untuk melakukan praktek atau proyek terkait materi pembelajaran. Yang keempat, pada pertengahan dan akhir semester, peserta didik melakukan UTS dan UAS terkait mata pelajaran. Yang kelima, meminta masing-masing peserta didik untuk membuat agenda belajar yang jelas sesuai dengan gaya belajarnya dan mengajak mereka untuk menghindari gangguan belajar, merenungkan pelajarannya bersama teman-temannya dan hal lain guna untuk meningkatkan motivasi belajarnya sehingga kinerja mereka pun meningkat. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.